Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kasdan Pratama di ISP Channel. Kali ini kita akan melanjutkan sharing kita tentang motor starter. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kerja motor starter. Jadi sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan pada motor starter. Jadi ada beberapa yang perlu kita periksa, tapi sebelum kita lanjutkan, kita bumper dulu. Oke, nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing, kita bahas tentang bagaimana cara mengukur kerusakan-kerusakan atau memeriksa kerusakan-kerusakan pada motor starter. Jadi kemarin kita sudah bahas sedikit tentang motor starter dan cara kerjanya dari sistemnya itu. Dan sekarang kita akan lebih detail pada bagian motor starternya saja. Jadi pada dua komponen besar pada motor starter, yaitu solenoid dan motor starternya itu sendiri. Jadi apa yang perlu kita periksa? Bagaimana prinsip dasar kerjanya itulah yang akan kita periksa. Sehingga pada saat dia menjadi sebuah sistem starter, dia harus mampu bekerja dengan baik, yaitu untuk memberikan putaran awal pada engine. Nah, untuk itu sekarang kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan sistem kerjanya pada solenoid. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan, bisa teman-teman cek nanti di sini. Oke. Nah, jadi nanti kalian bisa cek sendiri bagaimana videonya saya menjelaskan bagaimana cara kerja sistemnya. Nah, tapi sekarang saya akan jelaskan lebih detailnya mengenai solenoid ini dan sampai ke pemeriksaannya. Pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari solenoid, yaitu yang pertama ada yang menarik, kemudian menahan dan menghubungkan. Nah, yang menarik ini adalah pull in coil, kemudian yang menahan ini adalah hold in coil, dan yang terakhir itu adalah contact plate. Contact plate ini yang menghubungkan antara terminal baterai dan terminal motor, atau mungkin kalau pada gambar sebelumnya itu adalah pada terminal 30 itu untuk positif baterai dan terminal C untuk terminal motornya. Nah, jadi pada motor starter itu pada solenoidnya lebih detailnya itu nanti kita akan bahas bagaimana cara memeriksa jika dia tidak bisa menarik, dia tidak bisa menahan, atau dia tidak bisa menghubungkan antara terminal baterai dengan terminal motornya. Dan ini sangat mudah sekali. Jadi fungsi utamanya pada solenoid ini adalah sebenarnya untuk menghubungkan antara terminal baterai dengan terminal motornya, dan dia mengungkit pinion gear agar pinion gear itu maju ke depan atau maju menghubungkan motor starternya dengan flywheel. Nah, itu sebenarnya fungsi utamanya. Jadi ada dua itu. Jadi menghubungkan antara terminal baterai dengan terminal motor dan mengungkit pinion gear untuk berhubungan atau kontak dengan flywheel. Nah, jadi kalau dia tidak bisa menarik dan tidak bisa menahan, secara otomatis dia tidak akan bisa menghubungkan dan dia tidak akan bisa mengungkit pinion gearnya. Nah, untuk itu bagaimana cara memeriksanya? Jadi yang pertama kita lakukan adalah untuk memeriksa kumparan penarik atau pull in coil. Maka yang kita lihat pada rangkaian sebelumnya itu untuk pull in coil itu dia terhubung dengan groundnya melalui motor starter, sehingga yang kita hubungkan adalah kita harus periksa hubungan antara terminal starter atau ST pada solenoid dengan terminal motor. Untuk pengukurannya ada dua cara. Yang pertama menggunakan multimeter, yang kedua dengan menggunakan tegangan dari baterai. Jadi kita cek sistem kerjanya berfungsi atau tidak. Kemudian kalau kita menggunakan avometer atau multimeter, kita hanya melihat kontinuitasnya saja. Jadi ada hubungan atau tidak. Kalau dia terputus ya berarti memang kumparannya sudah rusak atau dia sudah short, terputus. Nah, tapi kalau dia terhubung, sekarang kita cek sistem kerjanya dengan menggunakan tegangan dari baterai. Jadi kita hubungkan antara terminal ST atau starter dengan terminal motor, terminal yang menuju ke motor. Nah, itu untuk pull in coil atau kumparan penarik. Nah, sekarang untuk kumparan penahan. Jadi kalau kumparan penahan itu kalau kita perhatikan pada rangkaiannya sebelumnya itu dia sudah mendapatkan groundnya langsung dari body. Jadi tidak melalui kumparan-kumparan yang lain, dia langsung di groundkan. Nah, jadi kita tinggal hubungkan antara terminal ST dengan body dari solenoid atau motor starter, samalah karena kedua-duanya itu saling berhubungan. Nah, jadi kalau dia terdapat kontinuitas maka dia bekerja dengan baik. Nah, tetapi untuk memastikannya kita harus menggunakan yang namanya baterai lagi. Jadi kita gunakan tegangan dari baterai, kemudian kita hubungkan antara ground dengan terminal ST. Kita berikan arus, kemudian kita tekan bagian solenoid plunger-nya, kita tekan ke dalam, kemudian kita lepaskan. Kalau dia tidak kembali berarti dia tertahan. Tapi kalau dia kembali lagi berarti dia terjadi kerusakan pada kumparan penahannya. Nah, itu untuk di solenoid. Kemudian yang terakhir yang perlu kita periksa adalah yaitu kontak plate-nya. Jadi kontak plate-nya ini pada saat dia tertarik penuh dan ditahan, apakah kontak plate ini menghubungkan antara terminal baterai dengan terminal motor. Jika kedua-duanya ini terhubung, maka kontak plate itu masih bekerja dengan baik. Tetapi kalau tidak ada hubungan, jadi kita hanya mengukur dengan menggunakan multimeter saja. Jadi pada saat kita hubungkan dengan menggunakan multimeter,
harusnya terdapat atau terjadi yang namanya kontinuitas atau hubungan. Tetapi kalau dia tidak ada kontinuitas di situ, maka dipastikan kontak plate-nya tidak menghubungkan antara terminal baterai dengan terminal motor. Nah, jadi seperti itu untuk di solenoid. Selebihnya sudah tidak ada lagi yang kita periksa, karena yang komponen utamanya ada 3 itu, yaitu kumparan penarik, kumparan penahan, dan dan kontak plate atau plat penghubung. Nah, jadi pull in coil, hold in coil, dan kontak plate. Nah, jadi ada 3 ini saja yang kita periksa. Selebihnya tidak ada lagi yang kita periksa. Oke. Nah, kemudian baru kita akan memeriksa pada bagian levernya atau lengan ungkitnya dan pada bagian pivotnya. Sebenarnya kalau di situ saya rasa tidak akan ada jadi masalah, karena pada bagian itu jarang sekali rusak. Nah, kemudian mungkin yang perlu kita periksa adalah pada bagian pinion. Di bagian pinion gearnya atau gigi pinionnya itu terdapat yang namanya one way clutch atau kopling satu arah. Jadi dia diputar searah ke salah satu sisi menahan, ke satu sisi sebaliknya dia harusnya loss. Itu fungsinya adalah untuk menghindari terjadinya putaran akselerasi yang balik dari putaran engine, supaya tidak terjadi yang namanya arus balik yang saya ceritakan pada video sebelumnya. Jadi kalau belum tonton, silahkan tonton dulu video sebelumnya supaya lebih nyambung dan lebih jelas pembicaraannya ini. Nah, jadi di situ ada yang namanya one way clutch. Jadi one way clutch ini perlu kita periksa dengan cara memutarkan dia ke salah satu arah, tapi ke arah sebaliknya itu harusnya dia loss. Tapi searah kita putarkan, contohnya kita putarkan dia searah dengan jarum jam, kemudian dia menahan, tetapi kalau kita putarkan dia berlawanan dengan arah jarum jam, dia harusnya loss. Jadi tidak menahan, tidak melawan. Oke. Nah, itu untuk memeriksa dari one way clutch-nya atau kopling satu arah. Jadi kopling satu arah ini memungkinkan supaya pada saat adanya putaran balik dari flywheel, dari engine pada saat hidup, motor starter dia tidak menerima putaran langsung dari flywheel karena direduksi oleh one way clutch tadi. Makanya dia dibuat ngelos salah satunya. Tetapi kalau kedua-duanya menahan, maka bisa dipastikan itu akan terjadi yang namanya akselerasi yang tinggi terhadap motor starter, sehingga nanti akan mengakibatkan yang namanya arus balik dari motor starter dan itu bisa merusak ke sistem. Dan kalau kedua arahnya itu loss, maka dipastikan motor starter bisa berputar, tetapi flywheelnya tidak bisa berputar, karena pada saat motor starter itu berputar, pinion gear itu tetap diam karena yang muter hanya one way clutch-nya saja, dia ngelos. Nah, itu fungsinya adanya one way clutch di sana, supaya pada saat motor starter itu berputar, dengan memutarkan flywheel dia menahan, tetapi dengan flywheel memutarkan pinion gear dia ngelos. Itu fungsinya, jadi supaya tidak ada terjadinya arus balik tadi. Nah, itu untuk bagian pinion gear. Kemudian berikutnya yang perlu kita periksa adalah pada bagian motor starter itu terdapat yang namanya fill coil dan armature atau anchor ya. Nah, jadi dua komponen besar ini yang perlu kita periksa. Pada bagian armature, di bagian pangkal bagian belakang itu ada yang namanya komutator, dan di komutator itu ada penghubungnya dengan terminal baterai tadi, yaitu namanya adalah brush atau sikat. Jadi sikat ini yang akan menghubungkan listriknya terhadap komutator dan fill coilnya tadi, sehingga motor itu akan bisa berputar. Nah, jadi pada saat brushnya itu sudah mulai aus, maka kontak antara komutator dengan brushnya itu akan semakin berkurang. Makanya di situ perlu kita periksa seberapa panjang brushnya yang tersisa. Nah, kalau dia sudah mulai pendek atau sudah mencapai limitnya, lebih baik itu diganti. Tapi kalau dia masih panjang, dan sebenarnya kita harus mengukur ya, kita mengukur dengan menggunakan yang namanya vernier caliper atau jangka sorong. Kemudian kita lihat batas limitnya berapa. Kalau dia sudah mendekati batas limit, silakan diganti. Kemudian selain itu juga kita harus mengukur keausan dari komutator. Jadi di komutator itu juga perlu kita ukur keausannya, karena pada komutator itu juga bagian yang bergesekan dengan brushnya, sehingga kalau komutatornya itu aus, otomatis kontak dengan brushnya itu juga akan semakin buruk, maka penghantaran terhadap arus listrik itu buruk. Nah, kemudian pada dua komponen besar, kita berbicara dua komponen besar, di situ ada kumparan. Nah, kumparan yang perlu kita periksa di situ adalah bagaimana dia, apakah terjadi yang namanya short atau hubungan arus pendek pada setiap kumparannya. Kemudian apakah dia short to ground, maksudnya adalah grounded, bagaimana kumparan itu mungkin dia konslet atau short atau hubungan arus pendeknya terhadap bodinya, dan itu kita harus lakukan pengukuran. Bagaimana caranya? Kita harus mengukur dengan multimeter. Kita lihat kontinuitasnya, kemudian kita lihat tahanannya apakah semua sama dan lain sebagainya. Dan kalau dia sama semua dan tidak ada hubungan terhadap bodinya, maka kumparan tersebut masih bekerja dengan baik. Nah, cara mengukurnya adalah seperti ini. Jadi pada saat kita pasangkan brush itu pada V-block, kita tumpangkan di V-block, kemudian kita ukur satu persatu antara bodi dengan komutatornya, karena komutator ini adalah untuk penghubung antara kumparan dengan komponen-komponen yang lain, terutama di brushnya. Ini yang mengantarkan listrik ke kumparannya, sehingga nanti akan menghasilkan yang namanya elektromagnetik. Nah, jadi pada bagian kumparan ini yang perlu diperiksa adalah grounded, shorted ya, dan
ketebalan dari komutator itu juga penting. Nah, untuk mengukur shorted itu kita harus ukur setiap komutatornya. Apakah terjadi short di situ putus dan lain sebagainya, atau short to ground, kemudian grounded antara body dengan kumparannya. Apakah terjadi yang namanya kebocoran? Karena itu juga akan mengakibatkan kurangnya maksimal kerja dari motor starter itu sendiri. Oke. Nah, kemudian pada fill coil juga sama. Yang perlu diukur adalah shorted dan groundednya. Oke. Nah, pengukurannya sama. Jadi pengukurannya kita lakukan dengan cara menggunakan multimeter dan kita hubungkan, kita lihat kontinuitasnya, dan harusnya pada saat kita mengukur grounded itu tidak terjadi yang namanya kontinuitas. Jadi tidak ada hubungan di sana antara body dengan kumparannya, harusnya terputus ya. Nah, jadi silakan teman-teman bisa praktek sendiri di rumah dengan menyiapkan alatnya dan menyiapkan motor starternya yang akan diukur. Ya mungkin teman-teman punya mobil yang motor starternya rusak, ya mungkin bisa diperiksa seperti ini. Karena salah satu gangguan atau kegagalan pada saat motor starter itu bekerja ya salah satunya di situ. Kalau nggak solenoidnya yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya, ya mungkin ada pada motor starternya, pada komponen utamanya ini. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk pemeriksaan tidak terlalu sulit dan saya rasa teman-teman juga bisa melakukan ini. Dan sekarang kalau teman-teman mau mencari multimeter, carilah multimeter yang murah-murah saja, karena yang kita butuhkan hanya untuk mengukur kontinuitasnya saja. Kita tidak mengukur tegangannya dan lain sebagainya. Ya mungkin tahanannya sedikit, tetapi tidak terlalu penting sana. Yang penting adalah kontinuitasnya. Jadi kita cek kontinuitasnya, apakah ada kontinuitas atau tidak. Ada yang harus memiliki kontinuitas dan ada yang tidak ya. Nah, jadi itu yang paling penting. Nah, mungkin video kita cukup sampai di sini dan saya rasa sudah cukup lengkap saya jelaskan. Kalau ada yang masih belum jelas, silakan berikan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau ada yang mau bertanya atau mau memberikan komentar ya yang membangun, silakan klik komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe atau tombol merah yang ada di sebelah kanan di bawah ini, dan share ke teman-teman semua melalui sosial media dan ya apapun itu, supaya yang lain juga bisa mengetahui atau belajar bersama dengan kalian. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.